Allahumma salli ala Muhammad. Allah mengharapkan hambanya bahagia, Rasulullah mengharapkan umatnya bahagia ya. Allah mengharapkan kesuksesan buat hambanya, Rasulullah mengharapkan kesuksesan untuk umatnya. Namun kadang kita tidak mau. Padahal ada jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah bahwa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad pasti akan bahagia, pasti selamat, pasti sukses kalau kita taat kepada Allah dan Rasulullah. Kecuali kita tidak taat, kita ingkar, maka akan mendapatkan sebaliknya, ketidakbahagiaan, ketidaktenangan dalam hidup, penuh dengan permusuhan, penuh dengan kebencian, yang menandakan itu bukan budaya surga. Tidak akan bahagia kalau ada setitik rasa marah, rasa benci di dalam hati seorang hamba. Perlu digarisbawahi, tidak akan pernah bahagia kalau di dalam hatinya ada setitik rasa marah, rasa benci terhadap sesama. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah ayat-ayatnya, kekuasaannya, sehingga kita terus diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Bersyukurlah kita agar kita dibahagiakan oleh Allah. Bersyukurlah kita agar kehidupan kita dibahagiakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan wa yunihim waj'al wajha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal bimalin ya qaiman bil jawli mujammal bidal wal alhamdulillah wa syarafu ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi warzuqna al hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa amalan maqbulan bil laili wan nahari ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu ta'zaha qawli wa kalimati bihi astaghfi min kulli dhadin wa nuruhu dalilul liqalbi
ahli wa hayrati. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومولاتي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي في القبر والساتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابه كرام أئمة بهم يغفر الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Surah Al-Ma'idah 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima 'aqadtumul ayman. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tud'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam. Dzalika kaffaratu aymanikum idza khalaftum wahfadhu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullah, tidak akan menghukum kalian siapa Allah, billaghwi, dengan perkataan yang sia-sia, fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian, walaki yu'ahidukum, akan tetapi melainkan yu'ahidukum, akan menghukum kalian siapa Allah, bima, dengan perkataan aqadtumul aiman, yang disengaja oleh kalian, aimanah, atas sumpah-sumpah kalian. Wa kafaratuhu, maka kafaratnya, tebusannya atas sumpah-sumpah kalian yang disengaja itu, it'amu, memberi makan, asyarati, 10 masakina, orang-orang yang miskin, min ausati, dari tengah-tengah, matut imuna, apa yang telah memberi makan kalian, ahlikum,
kepada keluarga kalian, au kiswatuhum, atau memberi kiswah, memberi baju, memberi penutup kalian, au tahriru, atau membebaskan kalian, raqabatin, atas budak sahaya kalian. Wa man lam yajid, maka barang siapa yang tidak mendapati tidak dapat memenuhi kafarah tadi, fasyamu salasati ayyam, maka berpuasalah 3 hari. Zalika, demikian itu, kafaratu, tebusan, aimanikum, atas sumpah-sumpah kalian, idza halaftum, ketika kalian tidak dapat memenuhinya, menyalahinya. Wahfadu aimanakum, dan jagalah kalian aimanakum, atas sumpah-sumpah kalian. Kadzalika, seperti itulah, yubayyinullahu, menjelaskan, menerangkan siapa Allah, lakum, atas kalian, ayatihi, ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaannya, la'allakum tashkurun, agar kalian tashkurun, bisa menjadi orang yang pandai bersyukur. Ternyata orang banyak yang tidak pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Allah berfirman, wa qalilum min ibadiyas syakur, dan sedikit, bahkan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Ini Allah yang tahu, Allah, bahwa kebanyakan hamba-hambanya tidak pandai bersyukur. Seandainya hamba-hambanya ini pandai bersyukur, pastilah la in syakartum la azidannakum, pastilah Allah akan menambah kenikmatannya bagi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Kebanyakan sebaliknya, ternyata hamba-hambanya Allah kebanyakan kufur, tidak pandai bersyukur, bahkan mengkufuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kan tetapi apabila sebaliknya hamba-hamba Allah ini kufur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, inna, diperingatkan oleh Allah, sesungguhnya adzabi lasyadid, atapku sungguh-sungguh amat pedih. Hati-hati tatkala kita diberi kenikmatan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur. Kalau kita diberi kenikmatan oleh Allah kemudian kita kufur, hati-hati,
azabnya Allah itu amat pedih. Ada kejadian seorang hamba tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, namun yang ia lakukan adalah tentang kekufuran. Tidak pernah bersyukur, namun nikmatnya oleh Allah ditambah. Tidak pernah berterima kasih, namun nikmatnya ditambah oleh Allah. Gak pernah sholat, nikmatnya ditambah oleh Allah. Gak pernah sholat, jarang sholat, rezekinya ditambah oleh Allah. Gak pernah olahraga, kesehatannya tetap dijaga oleh Allah. Tidak pernah bersedekah, rezekinya ditambah oleh Allah. Hati-hati, hal yang demikian ini adalah ujian dari Allah. Tatkala orang tidak pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan, malah ditambah rezekinya oleh Allah, hati-hati, sebentar lagi pasti akan jatuh dari ketinggian. Itu dinamakan istidroj. Kalau jatuh dari ketinggian setengah meter masih tidak terlalu sakit, namun kalau jatuh dari ketinggian 5 meter banyak yang patah tulang. Apalagi jatuh dari ketinggian 100 meter, kebanyakan mati. Hati-hati, orang yang tidak pandai bersyukur akan dimatikan oleh Allah hatinya. Hatinya yang terutama yang akan mati kalau orang tidak pandai bersyukur kepada Allah. Jadi seolah-olah di dunia ini tidak ada campur tangan Allah dalam kehidupannya. Saya kerja keras siang malam, terus saya dapat rezeki, itu hasil kerja saya. Tidak ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan saya. Hati-hati, itu namanya kufur, kafir, kufur nikmat. Menutup hatinya atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya. La yu'akhidukumullah, dan tidak akan menghukum kalian siapa Allah billaghwi, lagho, perkataan yang sia-sia, perkataan yang guyon-guyon, bercanda-canda, tidak sungguhan dari dalam hati, fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian. Jadi Allah tidak akan menghukum orang yang bersumpah karena lagho, karena tidak sengaja atau sia-sia, guyonan. Kalau di Arab sana, tatkala kita misalkan nanya jalan atau nanya jam, Mas, pukul berapa sekarang? Jam berapa sekarang?
pasti di belakangnya ditambah wallah. Wallahi. Sekarang jam 10. Wallahi. Itu bukan sumpah. Memang sudah jadi budaya. Padahal wallahi itu termasuk sumpah kosong. Wallahi, Allahi, billahi itu termasuk sumpah. Namun tatkala kita nanya jam di sebuah negara, kadang budaya-budaya Allah itu bukan sumpah lagi, tapi sudah lagha, jadi kebiasaan sia-sia, tidak ada hubungannya dengan hati, tidak ada ikatannya dengan hati. Mas bro, sekarang jam berapa? Jam 9. Wallahi. Itu bukan sumpah. Walakin yu'ahidukum, dan melainkan yu'ahidukum akan menghukum kalian, siapa Allah, bima aqadtumul aiman, atas apa aqadtum, yang disengaja atau yang mengikat kalian, aimanah, atas sumpah-sumpah kalian. Ini sumpah temenan. Misalkan ayat sebelumnya, karena dia obesitas, kegemukan, kemudian dia bersumpah, wallahi, semenjak hari ini saya tidak akan makan nasi. Bersumpah dia, haram bagiku untuk makan nasi. Akhirnya dia makan kentang. Kok lama-kelamaan kok dia ingin makan nasi. Tatkala dia makan nasi, maka dia terkena kafarah, harus menebus atas sumpah yang dia keluarkan. Makanya jangan sering-sering bersumpah. Orang yang sering-sering bersumpah menandakan orang itu tidak wajib dipercaya. Orang yang sering bersumpah menandakan orang itu sering berdusta. Makanya kalau ada orang punya hutang, tatkala ditagih, dia janji besok ya, minggu depan ya, bulan depan ya. Setelah ditagih 3 kali tidak menepati janji, terakhir dia bersumpah, Senin, masa Senin mas? Wallahi, pasti saya bayar. Allah. Kalau sumpahnya kemarin orang Madura, por elap, itu bukan sumpah. Nah, por elap, dia berdoa semoga ditampur sama elapnya. Billahi, wallahi, saya Senin akan bayar. Atau tatkala kalian diundang untuk menghadiri sebuah acara, karena seringnya kalian tidak datang, tatkala ditanya, Mas datang ya besok? Ada hitanan anakku. Oh ya, saya datang. Jangan iya toh. Setiap saya undang, jenengan nggak pernah datang. Kalau ini saya pasti datang. Wallahi.
Wallahnya itu, sumpahnya itu ada akad, ada akad, ada ikatan dengan hatinya. Jadi kalau akad itu ada ikatan, akad kalau kata orang Indonesianya akad itu berasal dari kata Arab akad, ikatan. Hanya kalau suami istri itu ada ikatan karena sebelumnya dia sudah akad nikah, ada ikatan dalam pernikahan. Kalau ini sumpahnya ada akad dengan hatinya, menandakan dia sumpahnya sungguh-sungguh. Wallahi, kalau aku lulus dengan ranking 1, aku akan umroh. Terus ternyata sumpahnya itu tidak dia tepati, tidak bisa dia laksanakan karena sesuatu hal, maka fakafaratuhu, maka dia harus membayar kafarah, harus menebus atas sumpahnya yang ia keluarkan tadi. Dengan cara apa kafarahnya, tebusannya? It'amu, memberi makan asharati 10 masakin, orang-orang miskin. Jadi kafarat yang pertama adalah memberi makan orang miskin. Berapa orang? 10 orang, ngasih makan orang miskin. Berikan nasi kotak, berikan kepada orang miskin. Memberikan makan kepada orang miskin ada syaratnya, min awsafi, dari pertengahan atau tengah-tengah, ma tu'imuna ahlikum, apa yang memberi makan kalian kepada keluarga kalian. Jadi makanannya itu sama seperti yang diberikan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya. Itu kan kadang enak, kadang nggak enak, Pak. Ya tengah-tengah. Ausafi, tengah-tengah. Jadi kadang makan beras raskin, kadang makan beras bulen, ya tengah-tengah. Beras apa yang tengah-tengah? Mentari. Berasnya dari beras mentari. Mahal Pak sekarang. Suruh siapa sumpah? Ngasih makan, beri makan kepada 10 orang yang miskin. Itu kafarahnya orang yang bersumpah kemudian dia melanggar, tidak menepati sumpahnya. Ada kejadian misalkan karena dia masih tertutup hatinya, ada 2 atau 3 orang bersaudara atau bertetangga atau bersahabat, karena ada sesuatu hal kemudian dia tengkar, dia marah-marahan, kemudian dia terlanjur bersumpah, wallahi semenjak hari ini saya tidak akan menginjakkan kaki saya ke rumahnya lagi. Saking marahnya, kesurupannya sampai dia sumpah, wallahi sampai sumpah. Kadang saking mangkelnya, saking marahnya
sambil berludah, wallahi, wallahi, billahi, semenjak hari ini saya tidak akan injakkan kaki saya di rumahnya lagi. Saking marahnya, saking bencinya, sampai kesurupannya. Wallahi, saya tidak akan menyapanya lagi. Berarti tanda-tanda orang kesurupan, diperbudak setan. Hati-hati, tugasnya setan salah satunya adalah memutus tali silaturahmi. Hati-hati, tugasnya setan. Kalau kalian sampai memutus tali silaturahmi kepada temannya, kepada sahabatnya, kepada tetangganya, kepada saudaranya, kepada keluarga besarnya, ada niatan sampai bersumpah, ternyata suatu saat kalian sadar setelah mendengar pengajian, wasilah dari ikut mengaji, Allah berikan petunjuk kepada hati kita, Allah berikan kebaikan kepada kita, sehingga kita dipahamkan atas syariat-syariatnya Allah, agama-agamanya Allah. Betul-betul Allah menginginkan kebaikan buat kita, sehingga kita dipahamkan tentang agamanya, tentang syariat-syariatnya. Kemudian kita tersadar, kemudian kita memperbaiki apa yang telah kita lakukan dengan ditegaskan melalui bersumpah, wallahi, saya tidak akan menyapanya lagi, wallahi, saya tidak akan injakkan kakinya di rumahnya lagi, wallahi, sampai mati. Saya tidak menganggapnya saudara lagi. Tersadar, kemudian dia memperbaiki, maka dia harus membayar kafarah. Kalau sumpah yang kita lakukan itu buruk, kemudian kita disadarkan oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, ketika kita bisa melakukan yang lebih baik, maka kita harus membayar kafarah. Bayar aja kafarah untuk kebaikan kita, untuk memperbaiki kehidupan kita. Bayar saja kafarah. Cuma 10 orang miskin, memberi makan 10 orang miskin, berapa sih? 15.000 kali 10, 150.000. Itu untuk membuka tali-tali yang mengikat kesedihan, yang mengikat ketidakbebasan, mengikat ketidakbahagiaan dalam kehidupan kita. Itu caranya untuk membuka dengan cara membayar kafarah, memberi makan 10 orang miskin. Maka kita akan jadi orang yang merdeka. Maka kita akan dibahagiakan oleh Allah, bisa terlepas dari ikatan-ikatan setan, ikatan permusuhan, ikatan rantainya api neraka yang panas dadanya. Kalau kita bertemu dengan orang yang kita benci, yang kita marah, dadanya itu panas, dak dikduk dor. Pasang wajah cemberut, pasang alis menyatu.
pasang wajah kejut, memang belum mandi ya. Jadi kafarahnya, kalau itu hal yang buruk, kita harus membayar kafarah agar kita terbebas dari belenggu setan, kita terbebas dari keterikatan rantai-rantainya api neraka. Bebaskan kita dari itu dengan cara memberi makan. Memberi makan ini adalah bentuk kafarah. Padahal memberi makan orang miskin itu sebetulnya sodako. Jadi untuk membebaskan, menyekat diri kita dari belenggu rantainya api neraka, caranya adalah dengan memberi makan, bersedekah. Memberi makan 10 orang yang miskin dengan standar makanan yang sama dengan apa yang kita makan sehari-hari. Allah sudah menginginkan kebaikan bagi kita disadarkan oleh Allah, maka Allah akan pahamkan syariat-syariatnya, Allah akan pahamkan agamanya untuk kita. Gimana dalilnya? Mai yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Gimana? Mai gimana? Apa? Gimana? Man gimana dalilnya? Gak ditulis. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin, ditulis. Gimana? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan atas kita, kebaikan atas kebahagiaan kita, kebaikan atas kesejahteraan kita, kebaikan atas kesuksesan kita, maka Allah akan memberi petunjuk kepada kita dengan cara memahamkan agamanya, dengan cara memahamkan syariat-syariatnya melalui wasilah mengaji, mendengarkan pengajian. Kalau kita tidak bisa memberi makan 10 orang miskin, au kiswatuhum, ada jalan lain, yaitu kita memberikan pakaian kepada mereka, memberi kiswah, penutup pakaian. Kita tidak sanggup juga memberikan pakaian yang second, apalagi yang baru. Yang second nggak sanggup. Au tahriru raqabatin, atau dengan jalan kita memerdekakan budak sahaya yang kita miliki. Ternyata kita nggak punya budak. Kalau zaman dulu punya budak, budak itu bisa
belikan. Kalau sekarang tidak ada. Waman lam yajid, maka apabila tidak menemukan itu semua, tidak bisa memenuhi itu semua, memberi makan orang yang miskin 10 orang, memberikan baju, atau membebaskan budak, tidak dapat kita temukan, tidak dapat kita penuhi salah satunya itu, maka kafarahnya kita harus fasiyamu salasati ayyam, maka kita harus berpuasa 3 hari lamanya. Dzalika, demikian itu kafaratu, tebusan aimanikum, atas sumpah-sumpah kalian, idza halaftum, ketika kalian menyelisihinya. Ketika kalian tidak bisa menepati sumpahnya. Jadi yang pertama, kafarahnya tatkala kita tidak menepati sumpah-sumpah kita, melanggar sumpah-sumpah kita, karena yang lebih baik, untuk lebih baik, kita yang pertama kafarahnya harus memberi 10 makanan kepada orang-orang miskin. Memberi makanan kepada 10 orang miskin. Yang kedua, memberi pakaian. Kalau kita tidak bisa memberi makanan kepada orang miskin 10 orang, kita cukup memberi pakaian. Kalau tidak bisa, kita harus membebaskan budak saya yang kita miliki. Kalau semuanya itu, ketiga-tiganya itu tidak bisa memberikan makan kepada 10 orang miskin, tidak bisa memberi pakaian, atau tidak bisa membebaskan budak yang kita miliki, maka kita diharuskan berpuasa 3 hari. Itulah tebusan bagi orang yang bersumpah kemudian tidak menepati sumpahnya, melanggar sumpahnya. Makanya jangan sedikit-sedikit bersumpah. Wahfadu aimanakum, dan jagalah kalian atas sumpah kalian. Jangan gunakan sumpah itu dalam kejelekan. Gunakan sumpah itu untuk kebaikan. Di Indonesia sudah jadi budaya, tatkala seorang pejabat akan dilantik, maka dia akan disumpah pakai Al-Quran di atasnya. Kemudian dia bersumpah qasam wallahi, saya akan bekerja dengan jujur. Ternyata kebanyakan tidak jujur. Dia itu sebetulnya harus memberi makan 10 orang miskin, atau memberikan baju, atau membebaskan budak sahaya. Minimal kalau itu tidak bisa dilakukan, dia harus berpuasa. Kadzalik, seperti itulah yubayyinullah, menjelaskan siapa Allah, menerangkan siapa Allah lakum bagi kalian, ayatihi, ayat-ayatnya Allah, kekuasaan-kekuasaannya Allah, la'allakum tashkurun, agar kalian pandai
bersyukur, agar kalian bersyukur. Ayat-ayatnya Allah termasuk ayat Al-Quran. Ayat-ayatnya Allah termasuk hati kita. Ayat-ayatnya Allah itu termasuk hati ini. Sedangkan hati melambangkan keimanan kita. Makanya kalau kita berjanji, bersumpah, harus kita tepati. Ya. Berjanji kepada Allah, ya Allah, saya akan melakukan sholat tahajud jam 3. Berjanji kalau dengan Allah nggak usah pakai sumpahnya. Karena orang yang sering bersumpah menandakan dia sering berbohongnya. Wallahi, dikit-dikit wallahi, dikit-dikit billahi. Yubayyinullah, Allah menjelaskan, Allah menerangkan lakum, bagi kalian, bagi kita semua, ayat-ayatnya, kekuasaannya, la'allakum tashkurun, agar kita menjadi hamba yang pandai bersyukur. Karena kebahagiaan itu terletak pada bersyukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur. Kalau kita ingin dibahagiakan oleh Allah, pandai-pandailah bersyukur. Gak usah nunggu bahagia dulu terus bersyukur. Mengadakan tasyakuran, gak usah nunggu bahagia dulu. Karena kalau kita tidak bersyukur, mustahil Allah akan bahagiakan kita. Mengadakan tasyakuran, apakah itu tanda bersyukur? Belum tentu. Karena syukur itu ada di dalam hati kita, ada ikatan dengan Allah. Segala aktivitas, segala nikmat yang kita terima, ada ikatan dengan hati kita. Itulah rasa syukur kita. Bagaimana kita mengaplikasikan rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita? Dengan cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Contohnya, kita tingkatkan ibadah kita, sholatnya dijaga, ya. Sholatnya dijaga. Hafidu ala sholawati wassalatil wusta. Hafidu ala sholawati wassalatil wusta. Jagalah seluruh sholat fardu yang 5, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat duha, sholat tasbih, sholat witir, dijaga. Hafidu ala sholawati, jagalah seluruh sholat kalian. Wassalatil wusta, termasuk sholat wusta adalah kehusukan kita, sholat yang ada di tengah-tengah, betul-betul core of the core. Intinya sholat itu apa? Khusyuk. Sholat itu sambungan dengan Allah. Itulah inti dari sholat. Wusta, sholat tengah-tengah,
core of the core, intinya sholat adalah rasa khusyuk. Ada di mana? Di dalam hati. Rasa khusyuk bentuk rasa syukur kita yang diterima oleh Allah. Tidak ada kebahagiaan melebihi rasa khusyuk kita kepada Allah. Rasa khusyuk kita kepada Allah tandanya kita diberi kekuatan oleh Allah bisa berjumpa dengan Allah. Jadi sholat itu perjumpaan hamba dengan Sang Khalik. Perjumpaan hamba dengan Allah. Makanya tatkala kita takbiratul ihram, kita diwajibkan rukun qauli adalah dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Rasa syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, rasa bahagia kita, rasa syukur kita. Dengan dilafalkan alhamdulillah, hati kita berarti betul-betul bahagia. Makanya kita harus pandai-pandai bersyukur agar kita tetap dibahagiakan oleh Allah dalam kehidupan kita, terutama bahagia di dunia dan juga di akhirat. Kita sering minta kebaikan, minta kebahagiaan, minta keselamatan di dalam doa-doa kita. Setiap waktu yang kita panjatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Wa qina adzabannar, dan dijauhkan dari siksa api neraka di dunia maupun di akhirat. Karena Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Rasulullah juga menginginkan kebaikan bagi kita. Allah menginginkan kebahagiaan, Rasulullah juga menginginkan kebahagiaan bagi kita. Namun kok banyak orang tidak bahagia karena mereka tidak mau untuk bahagia. Karena kebahagiaan itu dilambangkan dengan surga. Sedangkan umat Kanjeng Nabi Muhammad dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasulullah masuk surga, pasti bahagia. Umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang betul-betul taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, pasti dijamin bahagia, pasti dijamin sukses, pasti dijamin sejahtera, pasti dijamin kehidupannya damai, bahagia, aman, tentram. Seperti sumpahnya Rasulullah Muhammad, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surgaku. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Itu sumpahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Akan aku perjuangkan dengan sungguh-sungguh agar rumahku adalah surgaku. Di dalamnya ada bidadari, di dalamnya ada qurrata a'yun, anak-anak kita. Di dalam rumah kita ada kebahagiaan. Bahagia itu di mana? Di dalam
di dalam hati. Sumpahnya Rasulullah, baiti jannati, rumah tanggaku, rumahku adalah surgaku. Harus diperjuangkan, harus sungguh-sungguh kita memperjuangkan, harus kita korbankan waktu kita untuk selalu mendekat kepada Tuhan, kepada Allah. Dijamin umatnya Nabi Muhammad dijamin bahagia, dijamin sukses, dijamin sejahtera. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku, setiap umatku pasti sukses, setiap umatku pasti bahagia, setiap umatku pasti sejahtera, pasti selamat. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Yang sukses, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Yang tidak mau, yang ingkar, yang durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah. Itu yang tidak mau. Ma'asabaka min hasanatin faminallah. Semua kebaikan, kebahagiaan, kesejahteraan, kesuksesan itu semua dari Allah. Yakinkan itu dalam hati kita, tandanya kita bersyukur kepada Allah. Sebaliknya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsika. Kalau kalian, yang datang kepada kalian, yang kalian rasakan sebaliknya, kejelekan, keburukan, kesedihan, kebencian, ketidakbahagiaan di dalam keluarga, famin nafsika, itu asalnya dari kalian sendiri karena tidak mau. Allah mengharapkan hambanya bahagia, Rasulullah mengharapkan umatnya bahagia, ya. Allah mengharapkan kesuksesan buat hambanya, Rasulullah mengharapkan kesuksesan untuk umatnya. Namun kadang kita tidak mau. Padahal ada jaminan dari Allah, jaminan dari Rasulullah bahwa umatnya Kanjeng Nabi Muhammad pasti akan bahagia, pasti selamat, pasti sukses kalau kita taat kepada Allah dan Rasulullah. Kecuali kita tidak taat, kita ingkar, maka akan mendapatkan sebaliknya, ketidakbahagiaan, ketidaktenangan dalam hidup, penuh dengan permusuhan, penuh dengan kebencian, yang menandakan itu bukan budaya surga. Tidak akan bahagia kalau ada setitik rasa marah, rasa benci di dalam hati seorang hamba. Perlu digarisbawahi, tidak akan pernah bahagia kalau di dalam hatinya ada setitik rasa marah, rasa benci terhadap sesama. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ditampakkan oleh Allah ayat-ayatnya, kekuasaannya, sehingga kita terus diberi petunjuk oleh Allah, sehingga kita dijadikan oleh Allah hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Bersyukurlah kita agar kita dibahagiakan oleh Allah. Bersyukurlah kita agar kehidupan kita dibahagiakan oleh Allah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina
وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul